Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. آمين يا رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, begitu juga segenap umara, sipil TNI maupun Polri-nya. Satu kebahagiaan bagi kita semua pada malam hari ini kita berkumpul bersama umat, bersama jamaah yang mencintai para ulamanya, yang mencintai para habaibnya, yang menghormati para umaranya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, satu kebahagiaan bagi saya khususnya melihat kekompakan, persatuan, persaudaraan, kebersamaan sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Abuya Sayyidil Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz Ali bin Shihabuddin hafidhahullahu ta'ala wa ra'a famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di mana tadi sudah beliau sampaikan berhasilnya pembangunan ini dalam tahap pertamanya ini tidak terlepas dari persatuan dengan kesatuan serta semangat kebersamaan. Alhamdulillah. Setahun yang lalu saya datang ke tempat ini, belum ada 1 tahun, saudara. Kebetulan saat itu ibu mertua saya dioperasi pasang ring di rumah sakit di Palembang. Saya terbang dari Jakarta untuk membesuk saya punya mertua, sekaligus mampir kemari peletakan batu pertama. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah bertepatan dengan ziarah kubra tadi siang ya ikhwan, yaitu kita bisa meresmikan yaitu daripada pemakaian gedung ini. Karenanya kita terima kasih dan apresiasi wabil khusus kepada Al-Muhtaram Bapak Haji Yusuf bin Haji Abdurrahman dan seluruh keluarganya yang telah mewakafkan tanahnya, yang telah memberikan support, motivasi kepada kawan-kawan sehingga gedung ini berdiri. Alhamdulillah. Dan malam ini juga kita apresiasi, kita berikan penghargaan kepada Bapak Wali Kota kita bersama wakil wali kotanya yang juga tidak segan-segan memberikan bantuan untuk penyempurnaan bangunan ini. Mudah-mudahan itu semua akan menjadi saudara pahala saudara bagi kita semua, bagi ulama kita, bagi umara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga terima kasih, saya apresiasi yaitu Bapak Gubernur maupun wakilnya yang walaupun pada malam hari ini
beliau tidak bisa hadir karena memang ada sertijab, ada Kapolda baru, yaitu pada malam hari ini ada serah terima jabatan. Mudah-mudahan Kapolda yang baru ini juga akan membaur dengan masyarakat, akan menjadi pimpinan kepolisian yang baik, dan insya Allah bersama gubernur, bersama wali kota dan semua jajarannya bisa bekerja sama untuk menjaga hubungan yang baik antara umara dengan ulama, antara umara dengan rakyat, insya Allah. Jadi memang hari ini saya lihat pemandangannya beda. Tadi ziarah kubro luar biasa ya kawan. 11 tahun yang lalu terakhir saya ikut ziarah kubro, tidak seperti tadi. Tadi ini betul-betul menyatu. Saudara, keluarga kesultanannya, keturunannya, begitu juga gubernurnya ikut arak-arakan, wali kotanya ikut arak-arakan bersama umat. Jadi betul-betul saya lihat bagaimana para habaib, para ulama dan umara hari ini betul-betul bersatu. Mudah-mudahan seterusnya begitu ya ikhwan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Sumatera Selatan dan juga ibu kotanya Palembang ini Allah jadikan wilayah salehah, thayyibah, munawwarah, ma'murah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibahil kiram, tadi qori kita Ustadz Fawaz Al-Hafidh, salah satu daripada binaan almarhum wal maghfurullah Al-Habib Mahdi Al-Bin Syihab ya kawan, yang telah meninggalkan kita. Saya kalau ke Palembang duduk dengan kawan-kawan pengurus FPI pasti saya akan ingat dengan Habib Mahdi. Habib Mahdi ini seorang tokoh muda habaib yang supel saudara, yang luar biasa saudara, bahasanya lugas, tegas, jelas, ilmunya mumpuni, akhlaknya bagus, dan semua pihak dirangkul saudara. Nah, jadi selama beliau memimpin FPI di Sumatera Selatan luar biasa. Saudara, FPI ini bisa membaur, FPI bisa masuk ke semua lingkungan. Bahkan Habib Mahdi ini bisa merangkul siapa saja ya kawan. Mau lawan, mau kawan, mau yang gak ada masalah, yang ada masalah. Makanya ketika itu FPI menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saudara, punya haibah, punya karisma yang suaranya didengar baik oleh umara maupun oleh masyarakat. Nah, saya berharap sepeninggal daripada Habib Mahdi bin Syihab, saudara, pengurus-pengurus yang melanjutkan tidak kurang semangatnya, tidak kurang keinginannya untuk selalu memayungi umat dan untuk selalu merajut persatuan dan kesatuan insya Allah. Tapi saya yakin, apalagi sekarang kita tahu imam daripada DPD Front Persaudaraan Islam Provinsi Sumatera Selatan ini, imamnya dipegang oleh Abuya saudara, oleh orang tua kita, guru kita, yaitu Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syihab ya ikhwan. Nah, juga ketua tanfizinya kita sudah sama tahu, DPD FPI di sini dipegang oleh Habib Qasim Al-Kaf. Nah, mudah-mudahan beliau berdua saudara dibantu oleh seluruh jajarannya ke depan FPI di Sumatera Selatan kembali punya haibah, kembali membaur bersatu, selalu bersama umat untuk membela umat, li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya ucapkan terima kasih kepada jajaran umara yang hadir di sini, baik Pak Sekdanya, Kesbangpolnya dan semuanya. Saya bersyukur, kenapa bersyukur mereka hadir? Nanti mereka bisa lihat sendiri. Inilah Front Persaudaraan Islam. Jadi mereka enggak dengar dari kanan dari kiri, mereka enggak dengar isu dan rumor, tapi mereka bisa lihat sendiri, dengar sendiri, kumpul sendiri. Beginilah Front Persaudaraan Islam. Mudah-mudahan insya Allah FPI di Sumatera Selatan semakin ke depan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibahil kiram, saya ingin mengajak saudara pada malam hari ini sama-sama melihat kembali ayat-ayat Al-Quran yang barusan dibaca oleh Ustadz Fawaz Al-Hafidh. Beliau tadi membaca 3 ayat dari surat Ali Imran. Ayat 102,
ayat 103 dan ayat 104. Tepat sekali pemilihan ayat ini dibaca pada malam hari ini, saudara. Karena cocok dengan visi misi perjuangan daripada Front Persaudaraan Islam. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyerukan bin nida'il habib dengan seruan yang penuh cinta dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini surat Ali Imran ayat 102, saudara. Di situ Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini seruan penuh cinta dan kasih sayang. Allah panggil hambanya yang beriman bin nida'il habib dengan panggilan seruan yang penuh cinta luar biasa. Karena memang Allah sangat mencintai orang yang beriman. Setelah Allah panggil, saudara, artinya apa? Siapapun di antara kita yang punya iman, yang yakin ada iman, yang merasa punya iman, saudara, sebesar apapun imannya, mau imannya besar, mau imannya kecil, mau imannya tebal, mau imannya tipis, saudara, selama masih ada iman, wajib ikut merasa terpanggil dalam ayat tersebut. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi perintahnya simpel, kita disuruh bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya, ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Setelah Allah pesankan untuk bertakwa kepadanya, kemudian Allah beri, saudara, peringatan kepada hambanya yang dicintai. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali hai orang yang beriman, kau mati, kau wafat, kau meninggalkan dunia yang fana ini illa, melainkan wa antum muslimun, engkau tetap sebagai orang-orang Islam. Artinya kita diamanatkan oleh Allah bagaimana cara hidup sebagai orang Islam, tidak mati kecuali tetap sebagai orang Islam. Bagaimana caranya kita hidup punya iman, mati tetap kita membawa iman, insya Allah. Nah kemudian ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa supaya mati dalam keadaan tetap beriman? Belum kita tanya, Allah sudah jawab dalam ayat yang berikutnya, ayat 103, saudara. Apa jawaban Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi kalau betul-betul mau bertakwa kepada Allah, betul-betul berazam untuk mati tetap dalam keadaan iman, Allah kasih caranya, saudara. Caranya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada hukuman Allah, hukum Allah, kepada agama Allah. Saudara, pegang kuat-kuat, jangan pernah dilepas. Bahkan Allah ingatkan juga, saudara, wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai, berpecah belah. Jadi selama kita berpegang teguh kepada agama Allah dan kita tidak berpecah belah, insya Allah kita akan tetap hidup dalam takwa kepada Allah dan tidak mati kecuali tetap dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saudara, kalau Allah menyatakan barusan berpegang teguh kamu semua kepada tali Allah, kepada agama Allah, artinya kita disuruh bersatu, bersaudara. Nah itu jelas karena kalimat berikutnya wala tafarraqu, jangan kamu sekalian berpecah belah, saudara. Nah ini penting sekali, saudara.
Kenapa penting sekali? Dalam ayat lain, saudara, Allah ingatkan kita, orang yang beriman itu mestinya bagaimana sih? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Orang beriman itu mestinya selalu bekerja sama dalam kebaikan, saudara. Dalam takwa, bukan bekerja sama dalam dosa, bukan bekerja sama dalam pelanggaran. Kita sering dengar orang berteriak, ayo bersatu, ayo bersatu. Ya, maksudnya bersatu dalam apa? Bersatu dalam iman, bersatu dalam Islam, bersatu dalam ihsan, bersatu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan bersatu dalam maksiat, bukan bersatu dalam dosa, bukan bersatu dalam kemunkaran, bukan bersatu dalam saudara kezaliman, bukan, bersatu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Karena zaman sekarang saudara, banyak orang suka berjamaah. Saking maksiat, saking sukanya maksiatnya berjamaah juga. Korupsi berjamaah, minuman keras berjamaah, mabok berjamaah, zina berjamaah. Saya mau tanya, kacau tidak? Jawab yang kompak, kacau tidak? Saya mau tanya, kita disuruh berjamaah dalam maksiat atau dalam iman? Dalam munkar atau dalam taat? Siap bersatu dalam iman? Siap bersatu dalam taat? Takbir. Sallu ala nabi. Sekarang hampir tiap hari kita dengar berita anggota DPR rame-rame korupsi. Korupsi enggak sendiri-sendiri lagi Habib. Korupsinya rame-rame. Nah, ini enggak boleh terjadi saudara. Ayo, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo, kita bekerja sama dalam kebaikan. Insya Allah. Dan kalau kita berpecah belah dalam kebaikan berbahaya. Allah sudah ingatkan dalam ayat yang lainnya saudara. Tegas Allah nyatakan saudara. Yaitu dalam surat Al-Anfal yang 46. Silakan baca. Allah nyatakan faqala ta'ala wa ati Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu hukum. Tegas saudara. Apa kata Allah di sini? Wa ati Allah wa rasulah. Taatilah oleh kamu sekalian Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah nyatakan wa la tanaza'u. Jangan kamu berselisih, bergaduh. Jangan ribut, jangan saudara, yaitu bertentangan satu sama lainnya. Jangan. Kenapa? Fatafshalu, kata Allah. Kalau kamu ribut, kalau kamu gaduh, pasti kamu akan gagal. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran. Kamu ribut, gagal. Kamu pecah, gagal. Kamu berselisih, gagal. Bukan hanya gagal, wa tadhhabu hukum. Bahkan haibahmu, pengaruhmu, harismahmu hilang. Masya Allah. Allah udah kasih peringatan saudara. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jangan berbantah-bantahan. Jangan bikin gaduh. Jangan bikin ribut. Jangan berpecah belah. Sebab kalau kamu ribut, yaitu fatafshalu, niscaya kamu akan gagal. Gagal, fasyal itu gagal saudara. Gagal, semua kerjaan akan berantakan. Semua perjuangan tidak akan berhasil. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan lebih berbahayanya lagi, wa tadhhabu hukum. Haibah kamu yang tadinya orang segan, hilang segannya. Yang tadinya musuh takut, enggak takut lagi sama kita. Kenapa? Karena kita bergaduh sesama kita. Nah, jadi kalau kita mau disegani kawan, mau ditakuti lawan, saudara, bangun kebersamaan. Nah, tadi guru kita Abu Ya Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab, saudara, udah ngasih tahu kita semangat kebersamaan itu yang membuat enggak sampai setahun berhasil ini dibangun saudara. Tentu karena Nabi berjanji dalam satu hadis saudara. Apa kata Nabi? Alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian kalau kerja, berjuang, berjamaah. Jangan sendiri-sendiri. Berjamaah. Kenapa? Fa inna yadallah. Sesungguhnya pertolongan Allah, saudara, ada ma'al jamaah,
ada pada kebersamaan. Begitu kita bersaudara, bersatu, berjuang bersama, pertolongan Allah datang. Kalau pertolongan Allah sudah datang, pasti berhasil, pasti menang, pasti senang. Saudara, dalam perjuangan saya berkali-kali menyampaikan di atas mimbar. Sekuat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, sebesar apapun modal kita, saudara, secanggih apapun strategi kita, sebanyak apapun harta benda kita, kalau kita tidak dapat pertolongan Allah, semua percuma, saudara. Jangankan musuh yang besar, musuh yang kecil, yang ringan, yang enteng bisa menghancurkan kita. Kenapa? Karena kita tidak dapat pertolongan dari Allah. Hati-hati. Tapi sebaliknya, walaupun tenaga kita sedikit, harta kita tidak banyak, jamaah kita tidak membludak, saudara, kita enggak punya kekuatan, enggak punya strategi yang canggih, tapi pertolongan Allah ada bersama kita. Saudara, jangankan musuh yang kecil, musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, tidak akan pernah bisa menghancurkan kita. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah, saudara. Jadi kuncinya, Bapak Ibu yang saya cintai, kunci perjuangan bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya harta, bukan kekuatan ekonomi atau politiknya, bukan. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu yadullah ala ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Nah begitu yuk saya ajak. Kita ketuk pintu rahmat Allah. Kita banyak beristighfar dan berselawat. Dan kita banyak berdoa kepada Allah. Agar Allah memenangkan perjuangan kita. Insya Allah. Dan berkali-kali saya sudah mengingatkan. Saudara, kalau kita berjuang sendiri-sendiri, itu sama dengan sapu lidi. Apa orang di sini bilang? Sama. Sapu lidi itu kalau sebatang, saudara, kita gunakan untuk membersihkan sampah di halaman rumah. Bukan sampah yang tergusur, tapi sapu yang hancur. Cuma sebatang. Apa kekuatannya, saudara? Untuk menyingkirkan onggokan sampah. Tapi kalau sapu lidi sudah seikat, saudara, maka onggokan sampah tersebut dengan mudah bisa kita singkirkan dari halaman rumah kita. Jadi berjuang sendiri-sendiri bagai sapu lidi yang sebatang. Berjuang bersama-sama bagaikan sapu lidi yang seikat. Kira-kira jelas tidak? Masih soal sapu lidi. Sapu lidi sebatang, anak kecil dengan mudah bisa mematahkannya. Enggak usah orang gede, anak kecil. Kasih, dia patahin, saudara. Tapi kalau sapu lidi sudah seikat, jangankan anak kecil, orang besar, kokar, tegar, besar badannya, kuat tenaganya, nggak mampu mematahkan sapu lidi seikat, saudara. Dia patahin, nggak bisa. Subhanallah. Artinya apa? Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, seperti sapu lidi sebatang, musuh kita yang kecil pun bisa matahin kita, saudara. Mudah dipatahkan kita punya perjuangan. Tapi kalau kita berjuang bersama, saudara, tidak pecah di antara kita, kita bagaikan sapu lidi yang seikat. Musuh sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, gak mudah untuk menghancurkan perjuangan kita. Maka itu saya mau tanya semua, siap bersaudara, siap bersatu, siap berjuang bersama, takbir, sallu ala nabi. Baik, kita lanjutkan ayat tadi, saudara. Jadi begitu kita bertanya bagaimana cara bertakwa kepada Allah, bagaimana cara mati tetap dalam iman. Saudara, Allah berikan kuncinya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah selanjutnya Allah ingetin kita semua. Apa Allah katakan, saudara? Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingat dong nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan buat kamu semua. Allah mengingatkan Nabi dan para sahabatnya, saudara. Nah, Nabi suruh ingetin sahabatnya, ingat bagaimana kata Allah
"Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Tatkala kamu bermusuh-musuhan. Dulu di Madinah ada Aus, ada Khazraj, bermusuh-musuhan. Dulu saudara, orang kafir Quraisy di Mekah satu sama lainnya suku bermusuh-musuhan. Tapi begitu datang Nabi mengajarkan Islam, apa yang terjadi? "Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Tatkala kamu bermusuh-musuhan, Allah menyatukan hati kalian. Karena sebetulnya yang menyatukan hati itu siapa? Allah, bukan kita yang menyatukan hati, saudara. Allah, kita nggak mampu menyatukan hati tanpa izin Allah. Nah, begitu Allah satukan hati, apa kata Allah? "Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Maka dengan nikmat Allah, jadilah kamu bersaudara. Allah ingetin lagi, saudara. Allah ingatkan apa, saudara? "Wa kuntum ala safa hufratin minan nar." Dulu kalian, hei umat Islam, hei para sahabat Nabi, ala safrati hufratin minan nar, ada di bibir pinggir neraka, saudara. Karena bermusuhan satu sama lainnya, saudara, akhirnya posisi mereka sudah ada di tebing neraka, saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Fa'anqadzakum minha. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dari pinggir tepi neraka tadi untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian selanjutnya Allah katakan, saudara, "Kadzalika yubainullahu lakum ayatihi." Begitulah cara Allah menjelaskan kepada kamu sekalian tentang tanda-tanda kebesarannya. Untuk apa? La'allakum tahtadun. Supaya kamu sekalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Nah, jadi dalam ayat kedua ini yang Ali Imran 103, di samping Allah menyuruh kita bersatu, di samping kita dilarang untuk berpecah belah, Allah perintahkan kita mengambil pelajaran dari sejarah, saudara. Sejarah itu penting. Baca, amati, pelajari, fakta biru ya ulil absar, kemudian ambil pelajaran daripada sejarah. Bagaimana sejarah umat Nabi dulu pecah belah, Allah satukan. Bagaimana Aus dan Khazraj, saudara, dulu suka berperang satu sama lainnya, Allah damaikan. Bagaimana dulu Ansor dan Muhajirin, Ansor pendatang, sebagaimana tadi saya kupas, yaitu di Ziarah Kubra, saudara. Ansor pribumi, sementara Muhajirin pendatang, saudara. Tapi sekat itu dihapus oleh Nabi. Mereka dipersaudarakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga mereka menjadi kekuatan yang luar biasa sepanjang sejarah perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ayat 104, saudara. 104, bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah dan mati dalam keadaan tetap sebagai Islam. Di ayat 4 Allah kasih petunjuk lagi. Apa kata Allah? "Waltakum minkum ummatun." Hendaknya ada di antara kamu segolongan umat. Itu kalau dikatakan segolongan umat berarti bukan sendiri-sendiri. Kata umat itu berarti komunitas, berjamaah. Kalau bahasa orang sekarang, berorganisasi. Yang tertib, ada struktur, ada komando, ada pimpinan, ada aturan, ada tata cara untuk perjuangan, saudara. Waltakum minkum ummatun. Kata ummah di sini isyarat buat kita. Satu, jangan berjuang sendiri-sendiri. Berarti apa? Harus bersama-sama. Dua, kata umat di sini menunjukkan ada sistem yang mengatur. Berarti ada pimpinannya. Saudara, ada yang dipimpin, ada tata tertib, ada cara berjuangnya, saudara. Nah, ayat ini mengingatkan kita berjuang bersama, berjuang yang teratur, berjuang yang tersistem. Saudara, untuk apa? Selanjutnya Allah katakan, yad'una ilal khair. Untuk kamu mengajak orang-orang itu kepada al-khair, kepada Islam. Dakwah itu, saudara, bukan hanya untuk orang Islam. Mendakwahkan orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Dan mendakwahkan orang Islam untuk mengamalkan Islam. Itu pengertian dakwah.
Dakwah kepada orang di luar Islam supaya masuk Islam. Dakwah kepada orang yang sudah Islam supaya mengamalkan Islam. Dakwah. Allah yang suruh kamu berkumpul, berjuang bersama, dakwah. Sebarin Islam kemana-mana, saudara. Nah berikutnya Allah nyatakan lagi, saudara, setelah itu, wa ya'muruna bil ma'ruf. Serukan kemakrufan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan cegah kemunkaran. Itu yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar, atau kalau dalam bahasa fikih disebut al-hisbah. Al-hisbah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bukan sekedar amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang bagaimana? Wa yu'minuna billah, saudara, di sini. Kalau di ayat lain disebutkan wa tu'minuna billah, amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh keimanan. Tapi ada yang menarik. Penutup ayat ini, saudara, setelah Allah perintahkan berdakwah kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bahagia, yang beruntung. Allah yang nyatakan. Jadi orang yang memegang teguh tali Allah, yang gak berpecah belah, yang dakwah, yang amar ma'ruf, yang nahi munkar, Allah katakan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Nah karena itu, saudara, pada kesempatan malam hari ini tidak banyak lagi ingin saya tambahkan, saudara, tapi saya hanya ingin kembali mengingatkan kepada semua, khususnya pengurus DPP Persaudaraan Islam. Saudara, DPP Persaudaraan Islam ini punya sejarah panjang. Kebetulan di sini ada Pak Kesbangpol, saudara. Dulu tahun 98 ada organisasi yang bernama Front Pembela Islam. Sebuah organisasi yang bergerak di bidang amar ma'ruf nahi munkar, nggak bisa dibeli, nggak bisa disogok, istiqomah, perang melawan kemaksiatan, sehingga orang-orang yang suka maksiat gerah adanya Front Pembela Islam, saudara. Bertahun-tahun mereka berusaha bagaimana membubarkannya, bagaimana membekukannya, saudara. Selalu bertahun-tahun dicari alasan, dikumpulkan, saudara. Tapi dari tahun ke tahun mereka selalu gagal. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Nah akhirnya di tahun 2020 mereka paksakan juga untuk membubarkan Front Pembela Islam. Itu kejadian di bulan Desember akhir tahun 2020, saudara. Nah jadi di situ 2020 saya pulang, 2000 saudara, 20 November itu saya pulang. Terjadilah yang terjadi, kemudian saya dipenjara, 6 santri saya diculik, disiksa, dibunuh, habis dibunuh difitnah, saudara. Saya dan kawan-kawan FPI ditangkap, selanjutnya baru dibubarkan FPI. Ada yang menarik. Begitu Front Pembela Islam dibubarkan, para pengacara datang ke penjara menemui saya. Salah satunya termasuk Wong Kitugalo, Haji Munarman, Sarjana Hukum. Beliau pengacara saya, saudara, sekaligus sekjen FPI ketika itu. Beliau datang dengan kawan-kawan nanya, Habib, ini pagi nih. Kita sudah dapat kabar nanti sore nih, mungkin jam 3 atau jam 4 sore, FPI akan dibubarkan. Nah, kira-kira bagaimana, Habib? Apa kita lawan? Apa kita jangan mau bubar? Apa bagaimana? Saya jawab, kalau memang pemerintah membubarkan, jangan dilawan. Itu wewenang pemerintah. Terus kawan-kawan bilang, ya tapi kan ini Beb, putusan politik, bukan putusan hukum. Ini kan inkonstitusional, betul. Tapi kalau kita mau lawan sekarang, nggak pas. Justru mereka pengen kita lawan. Supaya kelihatan kalau kita ini radikal, ekstremis, suka lawan pemerintah. Jadi saya bilang jangan dilawan. Kalau pemerintah putusin bubar, ya bubar. Nah, terus ditanya sama Haji Munarman, jadi kita bubar habis dan Habib? Saya bilang, oh enggak. Saya hanya katakan putusan pemerintah jangan dilawan. Oh, kalau begitu Beb, apa kita gugat ke PT UN?
Ini kan inkonstitusional. Saya jawab lagi, jangan. Jangan. Kalau Anda tuntut, nanti akan jadi bumerang. Loh bagaimana itu Beb? Begini. Kalau kita tuntut ke pengadilan, minta dibatalkan itu SKB 6 menteri, saudara, nggak tanggung-tanggung. Bubarin FPI pakai SKB 6 menteri, presiden sendiri nggak berani bubarin. Jadi suruh menteri-menterinya yang bubarin, saudara. Nah, jadi saya bilang, satu, saudara, kalau kita gugat ke pengadilan akan makan waktu panjang, lama, setahun belum tentu selesai, capek. Yang kedua, kalau kita tuntut belum tentu menang. Apalagi sekarang ini banyak hakim, saudara, memang udah diatur duluan untuk memutuskan suatu hukum. Jadi pertama saya bilang makan waktu panjang. Kedua, belum tentu menang. Ketiga, andai kata menang, andai kata saudara, pemerintah menang, kita kalah, maka putusan pembubaran FPI yang inkonstitusional, yang ilegal, menjadi legal dan menjadi konstitusional. Teman-teman diam. Jadi mesti diapain Habib? Ya jangan diapa-apain. Sebab ini kan keputusan ilegal. Ini keputusan inkonstitusional. Ini bukan keputusan hukum. Ini keputusan politik. Kalau memang kita mau lawan, jangan lawan pakai fisik. Kalau kita mau lawan, jangan lawan pakai hukum. Mereka bersiasat dengan politik, lawan lagi dengan politik. Kita minta lawan. Lalu tanya lawannya bagaimana? Gampang, saya bilang. Nanti begitu jam 4 dibubarin, jam 5 bikin organisasi baru. Front Pembela Islam dibubarin, bikin yang baru. Front Persaudaraan Islam. Singkatannya FPI. Yang mimpin dia juga. Orientasinya amar ma'ruf nahi munkar. Enggak ada yang berubah. Jadi begitu pemerintah umumkan, terima aja. Terima kasih pemerintah sudah membubarkan kami bubar. Selesai. 1 jam kemudian umumkan. Saudara, kami mendirikan organisasi baru bernama Front Persaudaraan Islam. Sepakat kawan-kawan. Habis itu mereka pulang, saya masuk ke ruang penjara, sel. Sorenya Haji Munarman yang mimpin, saudara. Diumumkan bahwa kita mendirikan organisasi baru namanya Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI. Besoknya wartawan-wartawan rame-rame datang ke Menteri Menko Polhukam, saudara. Yang ikut ngebubarin FPI. Pak Menko, bagaimana ini? FPI kemarin udah dibubarin. 1 jam dia berdiri lagi. Apa jawaban Menko? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Belum ada aturan. Kalau dibubarin Front Pembela Islam, nggak boleh bikin Front Persaudaraan Islam. Nggak ada aturannya, saudara. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, bikin baru lebih gampang. Nggak nungguin sidang bertahun-tahun. Saudara, nggak sibuk perang di pengadilan. Dan putusan tersebut sampai kapanpun akan tetap ilegal, inkonstitusional. Karena keputusan politik. Lawan lagi dengan cara politik. Alhamdulillah. Nah sekarang ini FPI yang baru, saudara, sudah ada di 26 provinsi. Loh kok bisa? Banyak Habib. Ya kan yang lama ikut lagi. Yang baru datang, betul. Palingan yang keluar cuma sedikit. Yang keluar nggak apa-apa keluar, saudara. Namanya juga berjuang. FPI ini kayak masjid. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nggak usah maksa, betul tidak? Saya mau tanya, ada masjid di kampung. Apa boleh maksa orang masuk? Jangan. Kalau orang masuk boleh gak? Kapan aja keluar boleh gak? Ya FPI begitu, saudara. Yang mau masuk ahlan wa sahlan. Yang mau keluar silakan. Yang penting tetap jaga persatuan dan persaudaraan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Nah baik, selanjutnya untuk membangkitkan semangat juang kita, nanti di penutup
saya minta kepada saya punya menantu Habib Hamzan Al-Habsyi dan Habib Hussein Assegaf, nanti berkumpul sama pemain hadrah, rame-rame kita bawakan, yaitu nasyid pejuang Islami, saudara, kemudian nasyid Hayya 'alal Jihad, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, untuk apa? Untuk membangkitkan semangat perjuangan kita, insya Allah. Nah, karena itu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Hagasim Al-Kaf, betul. FPI kalau bangun tempat di mana-mana, saudara, bukan buat pribadi, bukan buat FPI, tapi buat umat. Jadi kalau umat ada yang mau pinjam pakai buat pengajian, pinjemin. Pakai buat, oh mereka rumahnya nggak cukup, mau bikin 7 bulanan, pakai tempat FPI, saudara. Oh mereka mau buat tahlilan, pakai. Oh mereka mau buat akad nikah, silakan. Yang penting dengan tata cara Islam. Jangan nanti dipakai buat resepsi, yang datang pada nggak pakai jilbab, yang lelaki pakaian seenaknya, yang diputar lagu-lagu dangdutan, saudara. Nah kalau begitu jangan. Tapi selama cara-caranya Islam, silakan. Karena ini, apalagi tadi Haji Yusuf bin Abdurrahman sudah menyatakan ini wakaf perjuangan. Kalau udah wakaf, berarti milik Allah, saudara. Kalau milik Allah, untuk kepentingan dakwah Islam, insya Allah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap jaga tempat ini? Siap terima tempat ini? Siap makmurkan tempat ini? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah baik, terakhir sebelum kita tutup, kembali yang disampaikan oleh Abuya Sayyid Al-Habib Umar Abdul Aziz Al-Bin Syihabuddin, saudara. Beliau ingatkan bahwa kebersamaan itu akan membuat kita yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang kita pikir nggak jadi, ternyata jadi, saudara. Nah ini sudah kita buktikan sebelumnya. Pada tahun 2016, tatkala ada seorang gubernur non-Islam di Jakarta yang menghina Al-Quran. Kita laporkan, kita proses hukum, nggak bisa. Kapolri nggak mau terima. Saya dipanggil kok sama Kapolri. Habib, ini pesan presiden. Laporannya dicabut aja. Percuma, Habib damai aja lah sama Pak Gubernur. Dia nggak sengaja itu. Saya katakan, Pak Kapolri, kita jangan langsung memutuskan tidak sengaja. Nanti sengaja atau tidak sengaja, pengadilan lagi yang putuskan. Kalau nanti pengadilan bilang tidak sengaja, dia dipulangkan, bebas, nggak ditahan. Tapi kalau sengaja, ya mesti ditahan dong. Nah, dibujuk-bujuk, saudara. Kenapa? Karena presiden bela dia. Panglima TNI bela dia. Kapolri bela dia. Ini bela orang yang menghina Al-Quran, saudara. Semua partai besar bela dia. Semua yaitu lembaga-lembaga polling bela dia, saudara. Konglomerat oligarki bela dia, saudara. Di atas kertas kita nggak mungkin menang, saudara. Tapi kita nggak putus asa. Terus kita berjuang, terus kita demo, terus kita tekan. Sampai terjadi aksi 4.11. Habib Umar hadir itu. Dari Palembang banyak yang hadir. Dari Palembang ada ustadz-ustadz yang kena semprot, saudara. Yang sesak napasnya, saudara. 4.11 dari Palembang banyak yang datang, saudara. Kenapa? Karena mau bersatu, mau berjuang bersama, saudara. Setelah itu ada aksi 212, saudara. Apa hasilnya? Begitu 212, 7 juta orang lebih hadir. Presiden yang tadinya nggak mau itu gubernur diperiksa, akhirnya tengah malam menyatakan, ya saya izinkan Kapolri untuk diperiksa itu orang. Itu keberhasilan 212. Kalau nggak ada 212, penista agama nggak bakal diperiksa, saudara. Enggak, saya tahu kok. Nah setelah itu ada lagi aksi 313, aksi berikutnya, saudara. Akhirnya yang bersangkutan, saudara, gagal dalam pilkada di Jakarta. 2, kalah dalam pengadilan. Dan akhirnya di penjara. Alhamdulillah. Nah saya cuma mau tanya. Tadinya kita pikir kalah. Tadinya kita pikir kita lemah. Ternyata karena apa? Kebersamaan. Karena ada pertolongan
Allah. Kenapa Allah tolong kita? Karena kita bersama. Kalau saya berjuang sendirian, nggak bakal berhasil. Kalau FPI berjuang sendirian, nggak bakal berhasil. Tapi ini berjuang. NU ikut, Muhammadiyah ikut, Al-Irsyad ikut, saudara. Hidayatullah ikut, Al-Wasliyah ikut, saudara. Nahdlatul Wathon ikut, semua ormas ikut, saudara. Bersatu, habaibnya ikut, ulamanya ikut, tokoh masyarakatnya ikut, bersama datang pertolongan Allah. Saya sendiri nggak yakin API yang menang. Ini yang kita lawan, saudara, gajah. Yang kita lawan gak sembarangan. Kalau ibarat perang, ini kapal induk, saudara. Sementara pasukan kita cuma sampan-sampan kecil. Yang datang dari Palembang, yang datang dari Makassar, yang datang dari Lampung. Sampan-sampan kecil. Mana bisa kita tenggelamin, saudara, kapal induk, saudara. Tapi kalau Allah sudah bersama kita, nolong kita, pasti kita bisa mengalahkannya. Dan terbukti akhirnya kita menang. Betul? Takbir. Ini dari Palembang sampai belasan bis datang, saudara. Belum yang pakai pesawat, saudara. Jazakumullah khairal jasa. Nah begitu saya mau ajak rame-rame. Yuk sebelum kita bawakan nasid-nasid perjuangan Front Persaudaraan Islam, sama-sama duduk kita mengenang aksi bela Islam. Setuju? Coba Habib Hussein bin Anis Assegaf dan Habib Muhammad bin Hadi, sudah ada ininya, mic-nya, coba ke depan sini, ke depan. Sudah ada mic? Nah, coba mic-nya berdua. Diri, nggak apa-apa, diri. Habib Hussein dengan Habib Muhammad. Ini Habib Hussein bin Anis Assegaf, saya punya menantu, Wong Kito Galuh. Nah, ini orang Palembang nih. Nah, yang satu lagi Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saudara. Nah, saya minta kepada mereka berdua, pimpin kita, sama-sama bawakan aksi bela Islam. Nah nanti setelah itu, saudara, sebelum ditutup, baru kita berdiri rame-rame, kita bawain nasyid-nasyid perjuangan, ditutup dengan salatullah salamullah, yang diakhiri dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Silakan Habib Muhammad dan Habib Hussein. Diiringi tim hadrohnya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami.
Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Diri, semuanya berdiri. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Tauhid. la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul Islam, namuru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari, narju mardatillahi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina, bi Ahmad rasula wal muslimin ikhwana, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Indonesia. Kami pejuang Islami, yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridha ilahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Rabbuna wa huwa qasduna, Muhammadur Rasulullahi huwa qudwatuna, Al-Qur'anu imamuna, wal jihadu sabiluna, والشهادة غايتنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هيا على الجهاد، هيا على الجهاد، ننصر الإسلام والمسلمين. هيا على الجهاد، هيا على الجهاد، ننصر الإسلام والمسلمين. عيش كريما أو مت شهيدا، عيش كريما أو مت شهيدا، عيش كريما أو مت شهيدا،
عش كريما أو مت شهيدا. الله أكبر 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 Allah. Indonesia, Tuhan kami, Dia tujuan kami, Muhammad sang Rasulullah, Dia teladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, mati syahid harapan kami. Takbir. Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar 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 Allahu Akbar. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi. سلام صلى الله على محمد رسول الله. اللهم صل عليه. سلام الله على ياسين حبيبي. اللهم بارك لنا في رجب شعبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا وحصل مقاصدنا. صلاة الله سلام الله صلى الله على محمد رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم بارك لنا في رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. صلاة الله سلام الله يا رب على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين يا رب. اللهم بارك لنا في رجب. الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا. الله بلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. صلاة الله صلى الله على محمد رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. على ياسين